رضا الله الله رضا الله 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 رضا الله 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 رضا الله به تحلو الحياة تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan. Doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini di malam Ahad, dan mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan, bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya muliakan, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita, kita dengarkan apa yang akan kita kaji dan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Jamaah sekalian yang seiman dan seakidah, ahlul ma'rifah, orang-orang yang benar-benar dekat dan mengenal Allah. Kalau kita hanya sebatas percaya adanya Allah, kita artinya untuk menjadi ahlul ma'rifah masih agak jauh banget kita ini. Nah, ada keterangan dari ahlul ma'rifah. Apa kata beliau? Apa kata orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? As-sabru salasu maqamat. Ini bahasan kita adalah bahasan tentang sabar. As-sabru salasu maqamat, bahwa sabar yang ada pada diri kita ini salasu maqamat, ada 3 tahapan. Ada 3 kedudukan. Artinya satu dengan yang lainnya di antara kita ini, kesabaran ini enggak sama. Ada yang benar-benar sabar, ada yang sabarnya tibang-tibang. Ada yang emosinya apa? Gede. Inilah kita. Nah, menurut ahlul ma'rifah bahwa sabar itu terbagi 3. Yang pertama, tarkus syaqwa wa hiya darajatut tabi'in. Sabar yang pertama adalah meninggalkan segala keluh kesah. Meninggalkan segala, dia tidak menceritakan segala kesusahan hidupnya kecuali kepada Allah. Dan inilah sabar yang dimiliki oleh para tabi'in. Apapun kesusahan di dalam kehidupan,
apapun kesusahan yang dia alami saat menjalani kehidupan di dunia ini, dia tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Kecuali kepada siapa? Kecuali kepada Allah. Nah, sekarang kita introspeksi, kemudian kita banding-bandingin sama diri kita. Kira-kira kita ketika mendapat kesusahan hidup, mendapatkan nasib yang buruk dalam menjalani kehidupan ini, kira-kira kita hanya mengadu dan bercerita kepada Allah atau selebar kampung kita ceritain? Kita nih, diri kita nih. Kadang-kadang, ini kadang-kadang, tapi ini bukan sih di Bogor. Itu kadang-kadang kita sakit perut aja, sama siapa itu kita ceritain. Padahal cuma apa itu? Sakit perut. Apalagi kalau kesengsaraan dan kesusahan hidup. Nah, orang-orang tabi'in, orang-orang terdahulu, ketika mereka mendapatkan kesusahan dalam kehidupannya, mereka itu nggak mau menceritakan kehidupannya kepada orang lain, tapi cukup hanya dia ceritakan kepada siapa? Pada Allah. Ya Allah, hidup saya ini kayaknya begini aja ya Allah. Sementara engkaulah yang tempat meminta. Engkaulah yang berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku jawab. Maka aku ceritakan segala kesusahanku ya Allah hanya kepadamu. Nih, ini adalah apa? Sabarnya para tabi'in. Nyampe belum kita ke sini nih? Belum, jauh kita mah ya. Dan main dah. Kemudian waridha bil makdur wa hiya darajatuz zahidin. Kemudian ada lagi tingkatan kesabaran, adalah mereka ketika mendapatkan takdir dan ketentuan apapun. Takdir dan ketentuan apapun dia terima. Mau pahit, mau manis, mau apapun itu rasanya, ketentuan yang datang dari Allah dia terima. Oh, ini adalah derajat kesabaran daripada az-zahidin, orang-orang yang zuhud. Apa sih orang yang zuhud? Orang yang gak terlalu cinta sama dunia. Maka apapun takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang zuhud, itu mereka terima udah. Mereka ridho. Manis, pahit, getir, asam itu takdir Allah, semuanya mereka terima. Nah, kembali lagi sama diri kita nih. Kita kalau ditakdirkan jadi orang kaya, senang apa kira-kira? Hah? Senang ya. Kemudian kita ditakdirkan segala usaha, upaya yang kita kerjakan hasil semuanya, beres semuanya. Bagaimana kira-kira? Senang nggak? Ngobek tanah padahal ngelakuin tanah orang. Hasil itu obekan. Bagaimana perasaan kita? Senang apa enggak? Senang. Nah. Kemudian kita dikasih musibah. Bukan kesenangan dikasih kita nih. Dikasih apa? Dikasih musibah, dikasih ujian, dikasih bala, pahitnya minta ampun. Gimana kita? Hah? Ridho apa enggak kita? Ngeluh apa enggak kita? Jauh ternyata kesabaran kita ini ya. Kalau giliran dapat kesenangan, Masya Allah, senangnya minta ampun. Tapi ketika mendapatkan takdir dari Allah, dan itu takdir kepahitan, takdir itu ujian dan cobaan buat diri kita, pahitnya minta ampun. Oh, ternyata kita belum mampu menerima. Yang senang-senang kita terima, yang pahit kita apa? Oh, jauh ternyata. Sifat kesabaran kita ini jauh daripada sifat kesabaran yang dimiliki oleh orang-orang yang zuhud. Nah, ini yang terakhir karena kita nanti ada acara. Wal mahabbatu bil ibtila wa hiya darajatus siddiqin. Ada lagi orang sukanya, senangnya dapat cobaan.
dalam kehidupan dan dalam menjalani kehidupan. Nah ini mereka ini senangnya mendapatkan ibtila, mendapatkan bala, bahkan minta untuk mendapatkan ujian. Nah ini baru namanya sabaran tingkat orang-orang siddiqin. Kita pernah nggak minta dapat dalam hidup? Ya Allah berikanlah saya cobaan seberat-beratnya ya Allah. Berani nggak kita minta begitu? Kagak, kita kagak bakalan. Tapi ternyata orang-orang siddiq ini malah minta dia mah. Ya Allah dalam menjalani kehidupan jangan engkau berikan saya kesenangan aja ya Allah. Saya takut kalau engkau berikan kesenangan saya jadi lupa ini. Tapi saya minta kepadamu ya Allah berikan saya ujian. Berikan saya cobaan agar saya ingat kepadamu ya Allah. Nah kita minta nggak kayak begini nih? Hah? Kagak, kalau kita mah yang warung kita minta supaya dagangan kita apa? Laku. Bener nggak kira-kira begitu ya? Yang lagi bisnis minta sama Allah supaya bisnisnya. Nah itu semua itu kita. Tapi ternyata orang-orang siddiqin mah nggak begitu. Dalam menjalani kehidupan untuk menentukan dan menguji tingkat kesabarannya malah mereka minta sama Allah, mohon sama Allah supaya diuji dengan ibtila, diuji dengan berbagai macam bala dan ujian. Nah ternyata, nah sekarang kita dah kembali sama kita aja nih, yang orang masih awam kita ini, tingkatan kita masih tingkatan apa? Tingkatan awam. Cobalah kesabaran yang kita miliki ini kita tingkatkan sedikit demi sedikit. Oke, kemarin ketika kita mendapat ujian, ketika kita mendapat cobaan, entah apapun jenis ujian dan kecobaan, sampai kemana aja kita orang lain tahu. Kenapa? Karena segala ujian dan cobaan yang melanda kita apain? Kita ceritain kepada orang lain. Nah, sedikit-sedikit kita kurangin itu. Apapun kehidupan pahitnya kehidupan kita, buruknya kehidupan kita, cobalah kita usahakan. Usahakan kemana? Kita hanya ngadu kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena segala-galanya Allah lah yang maha segala-galanya. Cobaan ujiannya datang dari Allah, takdir datang dari Allah. Maka yang paling pantas buat kita, apapun yang kita terima dari segala macam ujian dan cobaan, kembalilah kita mengadu kepada Allah. Nah, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya pertolongan Allah akan datang kepada orang-orang yang sabar. Ustaz, saya ini sholat, Ustaz. Saya ibadah. Bukan hanya yang fardu yang saya kerjakan, yang sunnah pun saya kerjakan. Malam jam 3, jam 4 saya bangun, Ustaz. Saya wudu, saya tahajud, saya hajat, dan saya ibadah, saya zikir. Tapi kenapa ini? Dalam kehidupan ini kok saya begini-gini aja? Ngeluh gak kira-kira itu? Ngeluh gak kira-kira? Padahal sudah sebegitu banyaknya nikmat yang Allah berikan sama kita. Sebegitu banyaknya nikmat yang Allah berikan, kita kurang mensyukuri, tapi yang belum dapat kita apain mulu? Minta lagi, mintalah. Padahal la in syakartum, iya, dari nikmat yang udah Allah berikan sama kita, kemudian kita syukuri, maka nikmat yang lain akan Allah berikan. Intinya bagaimana? Kalau kita sabar menjalani kehidupan ini, maka sesungguhnya pertolongan Allah akan datang terhadap atau kepada orang-orang yang sah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan sifat sabar sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapat ujian, mendapat cobaan dalam hidup ini, maka mengadu dan mengeluhlah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.